Shalom, selamat pagi keluarga damai. Dalam renungan Samas hari ini, kita akan bersama-sama belajar tentang kemerdekaan Kristen. Renungan ini saya beri judul, Merdeka, Bebas Berbuat Dosa atau Melayani dengan Kasih. Bacaan firman Tuhan yang mendasari perenungan kita terambil dari Galatia 5 ayat 2 sampai dengan 15, dengan fokus pada ayat yang ke-6 dan 13. Saya akan membacakan bagi kita. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Lalu ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Keluarga damai, permasalahan yang timbul di jemaat Galatia pada saat itu merupakan suatu permasalahan yang bahkan masih terus ada dalam jemaat masa kini. Ada suatu keraguan-raguan. Apakah kita sungguh-sungguh diselamatkan karena karya Yesus di kayu salib? Atau apakah masih ada bagian atau perbuatan yang perlu kita kerjakan untuk mendapatkan keselamatan tersebut? Di dalam suratnya ke jemaat Galatia, Paulus menegaskan bahwa hanya iman kepada Yesus Kristuslah yang membawa kita kepada keselamatan. Tidak ada satupun perbuatan kita yang cukup besar untuk melayakkan kita mendapatkan keselamatan. Namun kenyataannya itulah yang terjadi dalam jemaat Kristus, dalam konteks ini jemaat di Galatia. Mereka masih mempermasalahkan akan bersunat atau tidak bersunat. Mereka menganggap bahwa dengan tunduk dan melakukan hukum Taurat, barulah mereka dapat diselamatkan. Di ayat 2-4 kita melihat Paulus dengan tegas menyampaikan bahwa jika kita masih berpikir bahwa perbuatan baik kitalah yang akan membawa kita kepada keselamatan, itu artinya kita mengecilkan karya Kristus di kayu salib. Seakan-akan kasih karunia Yesus tidaklah cukup. Di ayat keempat dikatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Keluarga damai, memang inilah kabar sukacita itu. Kristus telah memerdekakan kita, orang-orang berdosa yang sama sekali tak mampu menyelamatkan diri sendiri, melalui karyanya di kayu salib. Itulah anugerahnya yang melampaui segala akal, His amazing grace. Sebagaimana tertulis di Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Keluarga damai, setiap orang yang sudah berada dalam Kristus sudah dimerdekakan. Namun hal ini pun tidak boleh kita salah artikan. Karena kita sudah dimerdekakan, apakah itu berarti tidak perlu melakukan hukum Taurat? Berarti kita bebas melakukan apa saja. Toh kita sudah diselamatkan. Jawaban Paulus mengenai hal ini bisa kita lihat pada ayat 13 yang dijabarkan lebih lanjut hingga ke pasal 6. Merdeka bukan berarti bebas berbuat dosa, namun merdeka berarti kita harus melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Karena keseluruhan hukum Taurat itu sebenarnya adalah mengenai kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Jadi ketika kita berbuat baik, melayani sesama, bukan supaya kita memperoleh keselamatan, tetapi karena kita sudah beroleh keselamatan. Kita mengasihi karena kita terlebih dahulu dikasihi. Kita mengampuni karena kita sudah diampuni. Setiap orang yang berada dalam Kristus, yang dengan iman percaya bahwa ia telah diampuni, dikasihi, dan diselamatkan, tidak lagi berada dalam tuntutan dan keterpaksaan dalam menjalani kehidupannya. Namun sebaliknya, ia dapat menikmati keberadaannya di dalam Kristus dan bebas untuk berbuat baik, melayani sesama dengan kasih.
Dan justru dalam kemerdekaan inilah sebenarnya sebuah ibadah atau pelayanan bisa dilihat kemurniannya. Kita sudah merdeka, beroleh keselamatan, dan dalam kemerdekaan itu kita memilih untuk melayani dengan kasih. Bukankah itu jauh lebih murni daripada orang yang melayani untuk memperoleh sesuatu? Keluarga damai, mari kita renungkan bersama. Ketika kita melayani di gereja, apakah kita berharap bahwa Tuhan akan melihat kita lebih istimewa dari yang lain? Ketika kita menolong sesama yang sedang kesusahan, apakah kita ingin agar orang-orang menganggap kita baik dan menceritakannya kepada orang lain? Ketika kita mengampuni seseorang, apakah kita merasa pantas melakukannya karena kita lebih baik dari orang tersebut? Kristus telah memanggil kita untuk merdeka. Karena itu, marilah kita saling melayani dengan kasih. Sebagai sesama tubuh Kristus, mari kita mengenali bagian kita masing-masing dan aktif melakukan tugas kita, saling mendukung dan saling menguatkan. Dalam ayat ke-15 lebih jauh lagi Paulus mengingatkan, "Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan." Ketika anggota jemaat saling menguatkan dalam kasih, jemaat akan terus bertumbuh dan semakin kuat dalam Tuhan. Namun jika anggota jemaat saling menggigit dan saling menelan, dan apabila itu terus berlanjut, pada akhirnya jemaat pun bisa saling membinasakan. Keluarga damai, kasih Kristus sudah memerdekakan kita. Karena itu marilah kita saling melayani dalam kasih Kristus. Dalam keluarga Tuhan, kita semua sama. Tidak ada yang lebih istimewa dari yang lain. Karena kita semua istimewa di mata Tuhan. Jangan saling menyakiti, karena kita adalah satu tubuh. Adakah anggota tubuh menyakiti anggota tubuh yang lain? Ketika setiap kita bisa melihat Kristus dalam diri sesama kita, maka kita pun akan dimampukan untuk saling melayani, mengasihi, dan mengampuni. Keluarga damai, kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2021 ini. Mungkin banyak kesulitan dan tantangan yang harus kita hadapi, dan kita pun belum tahu kapan dan bagaimana situasi sulit ini akan berlalu. Namun satu hal yang kita yakini, kita tidak sendiri. Sebagai tubuh Kristus yang saling melayani dengan kasih, kita dapat saling menolong dan menopang. Dan Kristus sendiri sebagai kepala tentunya tidak akan membiarkan terjatuh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk karya Kristus di kayu salib yang sudah memerdekakan kami yang percaya. Kiranya Roh Kudus-Mu terus mengajar dan memampukan kami untuk menikmati kemerdekaan kami di dalam Kristus dengan terus saling melayani oleh kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, adakah sahabat atau keluarga yang sedang membutuhkan bantuan kita? Mari, jangan berdiam diri. Biarlah kasih Tuhan boleh mengalir melalui setiap uluran tangan kita. Tuhan memberkati.